Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alfredami Fawait dengan NIM G002419 dari kelompok B8. Jadi pada kali ini saya akan mengerjakan inhal 1.3 yang dengan skenario cerita seorang pasien yang datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang-ulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali itu dirasakan di daerah epigastrium, terus menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di suprapublik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. Soal pertama, sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Untuk soal kedua, jelaskan masing-masing pembagian suplai vaskular utama dari bagian-bagian tersebut. Soal yang ketiga, sebutkan persyarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut. Serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Nah, pada soal pertama, bagian-bagian organ foregut, midgut, dan hindgut, ini pada gambar kanan itu gambar yang telah dipanjangkan supaya tidak ruwet seperti yang di kiri. Ini yang di kanan ya. Untuk organ foregut itu terdapat esophagus pars abdominalis, gaster duodenum, pars superior, hingga papilla duodeni mayor, hepar, pankreas, vesica valea, sama lien. Untuk organ midgut itu duodenum, pars descendens et inferior et ascendens, yeyunum et ileum, caecum et appendix, colon ascendens, sama 2/3 colon transversum. Nah, di organ hindgut itu 1/3 colon transversum, colon descendens, sama rectum, sama colon sigmoideum. Nah, untuk vaskularisasi dari foregut itu di bawah cabang utamanya itu truncus coeliacus. Untuk midgut itu arteri mesentrika superior, sama hindgut itu arteri mesentrika inferior. Nah, dari foregut itu sistem arteriosanya itu bercabang dari truncus. Kan dari foregut sistem arteriosanya itu bercabang dari truncus coeliacus menjadi arteri hepatica communis, arteri lienalis, arteri gastrica sinistra. Terus untuk midgut itu dari cabang arteri mesentrika superior bercabang menjadi arteri colica dextra, arteri ileocolica, arteri pancreaticoduodenalis, arteri colica media. Untuk hindgut itu dari arteri mesentrika inferior bercabang menjadi arteri sigmoidea, arteri rectalis superiores, sama arteri colica sinistra. Nah, untuk sistema venosanya itu vena mesentrika superior, vena porta hepatica, vena mesentrika inferior, vena lienalis, sama vena hepatica. Nah, untuk inervasinya, untuk foregut, midgut, dan hindgut, untuk saraf simpatisnya itu SBN-nya itu semuanya spinale. Nah, terus untuk SBN 2 itu NCPMS TH dari 6 sampai
9. Nah, untuk midguard itu NCPMS TH 10 sampai 12. Nah, untuk hindguard itu NCPMS L 1 sampai 3. Nah, untuk simpatis efren itu NIL CLMS TH 6 sampai 9. Nah, untuk midguard itu NILCLMS TH 10 sampai 12. Untuk hindguard itu NILCLMS 1 sampai 3. Untuk preganglion itu untuk foreguard itu nervus splanchnicus mayor, untuk midguard nervus splanchnicus minor, untuk hindguard nervus splenolumbalis. Untuk SBN 2 itu coleacum, untuk midguard itu GLN mesenterica superior, untuk hindguard itu GLN mesenterica inferior. Nah, untuk parasimpatis afferent untuk parasimpatis afferent kan tadi SBN preganglion sama SBN itu tadi simpatis efferent. Nah, sekarang parasimpatis efferentnya itu dari foreguard sama midguard itu nervus vagus N10. Untuk hindguard itu nervus splanchnici pelvici. Nah, untuk afferentnya tadi SBN 1 itu GLN nodosum sama GLN spinale. Nah, untuk SBN 2 itu nucleus dorsalis N10 sama NCPMS S2 sampai 4. Nah, untuk parasimpatis efferent, ini kan parasimpatis afferent. Terus parasimpatis efferent itu SBN 1 nucleus dorsalis N10, NILCLMS S2 sampai 4, untuk preganglion N10. Untuk hindguard itu NN erigentes, untuk SBN 2 itu GLN terminalis, sama untuk foreguard sama midguard itu GLN terminale, untuk hindguard itu GLN terminale juga. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.